Halo sahabat Brawijaya, jumpa lagi di Hey Doc Podcast Brawijaya, tempat untuk berbagi ilmu, inspirasi, dan tentunya materi yang menarik untuk kita semua. Nah, Ramadan udah mau tiba nih. Ramadan tiba. Kira-kira kita mau bahas topik apa ya? Nah, buat para bumil-bumil nih yang lagi mau bulan Ramadan, kira-kira pasti pada bingung kan? Puasa apa enggak ya? Sebenarnya puasa, tapi manfaatnya gimana ya? Apakah ganggu ke janin kah? Apakah nanti janinnya jadi nggak punya makanan? Apa emang nggak apa-apa puasa atau bagaimana? Nah, pasti bingung kan? Mau puasa apa enggak? Bumil-bumil apa mungkin di trimester awal kah? Atau di trimester tengah bolehnya atau bagaimana? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bakal kita bisa bahas banget nih di podcast kali ini. Makanya tetap dengerin terus karena kita udah punya narasumber dari yang sangat terpercaya dan sangatlah keren banget, hits paling cantik sedunia, namanya Dr. Iren Cinta Febriana, spesialis obstetrik dan ginekologi. Halo Dr. Iren. Halo Dr. Zul, luar biasa nih yang paling keren, hits dan ganteng juga sedunia. Pokoknya kita semua lihat dokter paling glowing ya. Cuma saya aja soalnya di sini di ruangan ini nggak ada lagi. Apa ada dok? Nggak ada. Ya, Oke. Dok, jadi kita mau bahas podcast dok hari ini Ya, tentang bulan Ramadan. Iya, menarik nih. Ramadan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar ya. Amin. Bisa berpuasa sampai 30 hari. Tapi Amin. kita punya pertanyaan nih dok buat ibu-ibu hamil terutama ya. Iya. Itu kira-kira bagaimana dok pertimbangannya dari sisi medis dalam menjalani ibadah bulan Ramadan? Iya, ibadah atau fasting, ibadah puasa ataupun fasting di bulan Ramadan itu suatu hal yang memang kan ditunggu-tunggu ya oleh tiap umat muslim yang memang menunggu-nunggu bulan Ramadan gitu ya, pastinya kan ingin merayakan kemenangan juga ya atas berpuasa tentunya full 1 bulan. Jadi memang pertanyaan ini selalu ditanyakan tentunya saat kontrol ya, jadi dok saya boleh puasa nggak gitu ya. Nah, jadi kita dokter Objin juga selalu concern juga nih pada kira-kira apakah boleh, bagaimana caranya, dan nanti saat buka juga seperti apa, saat sahur seperti apa gitu ya. Dan kira-kira komplikasi apa sih yang memang mungkin terjadi jika memang ibu hamil berpuasa ataupun ada masalah kalau puasanya lagi berjalan. Oke, mungkin kita lebih fokus ke siapa sih biasanya yang boleh puasa gitu ya. Yang ibu hamil seperti apa nih yang memang kriterianya memenuhi untuk puasa. Jadi ada yang ibu hamil boleh, ada yang tidak dianjurkan dan sunnah makan. Atau yang memang puasa banget deh bu. Puasa banget. Gimana dok bedain klasifikasinya dok? Iya, jadi sebenarnya lebih klasifikasinya sih nggak ada seperti itu ya. Jadi nggak ada guideline untuk klasifikasi seperti itu, cuma memang mungkin kita untuk mengguidingnya seperti ini. Jadi kalau memang trimester 1 ada masalah untuk intake atau makannya susah, minumnya susah, karena nggak perlu puasa pun kadang ibu hamil trimester 1 sering udah lemes. EG kan? Iya, atau mual. Muntah. Iya. Aduh, pusing. Iya, karena masih penyesuaian dengan beta HCG awal yang merupakan hormon kehamilan yang memang masih fluktuatif banget di trimester 1. Apalagi trimester 1 yang mungkin udah 9, 13, 14 minggu tuh puncak-puncaknya. Bukan puncak komedi tapi ya. Bukan puncak komedi ataupun puncak sabaran ya, bukan. Jadi somehow dan kita sangat dokter Objin biasanya kita assess nih cara makan ibu gimana sehari-hari, intake cairannya gimana, minumnya gimana, bisa ngemil nggak atau bahkan makan ngemil nggak bisa sama sekali gitu. Pilih-pilih banget sampai mungkin makan cuma sekali sehari atau bahkan udah makan keluar lagi. Saya perlu ke IGD sih dok, ke Brawijaya sih. Itu mungkin ketemu dokter Zul atau mungkin kita USG apakah air ketubannya cukup atau enggak. Tapi sebenarnya nggak disaranin nih dok kalau yang kayak gini dok, ibu hamilnya dengan trimester 1 yang memang ada masalah intake, mual muntah, gangguan keseimbangan cairan, bahkan udah mengenai gangguan keseimbangan elektrolit, bahkan di urinnya sudah ada kita lihat tanda-tanda kurangnya glukosa sehingga tubuh mengeluarkan racun. Nah itu kan nggak baik, kelihatan di urin. Nah yang seperti itu bahkan ibu hamil yang jangan puasa, bahkan kita infus, bahkan kita rawat gitu. Bahkan harus bener kan tadi yang bener banget dokter. Udah sering ketemu ya soalnya pasiennya ya banyak. Iya udah. Nah jadi kalau trimester 1 sama trimester 2 awal memang kita harus assess banget. Biasanya di bawah 16 minggu 16 kemungkinan minggu mual ya, muntah ya
sangat beresiko nih. Nah, Atau lebih intake cairan intake cairan dan glukosa sehari-hari. Betul. Jadi nutrisinya kalau memang bermasalah jangan dipuasakan, tapi jika memang ibu hamil di atas 13 minggu, misalnya udah deket-deket 16 tapi stabil sekali nggak ada masalah intake, kita bisa awasi intake-nya saat lagi puasa, ada nggak gejala-gejalanya. Itu cut off sih mungkin 16. Tapi di atas 16 minggu di mana hormon kehamilan sudah mulai beradaptasi, udah mulai stabil. Dia tuh si saluran cerna atas itu sudah lebih bisa ya produksi asam lambungnya nggak berlebihan, sudah mulai sudah compensated sehingga ibu hamil intake-nya biasa lebih baik. Nah, saat intake ibu hamil lebih baik, ibu hamil bisa makannya lebih mungkin frekuensinya juga sesuai dengan orang pada umumnya dan jumlahnya bisa lebih banyak, airnya juga bisa lebih banyak. Kita bisa sarankan puasa dengan berbagai syarat gitu. Apa aja tuh dok syaratnya dok? Satu, memang kesehatan ibu hamilnya terpenuhi. Jadi indikator medisnya terpenuhi, tensinya bagus, nadinya bagus, tidak ada tanda dehidrasi, ibunya juga tidak ada masalah medis lain, misalnya diabetes sudah terkontrol atau bahkan sering anemia, ya misalnya ada gejala HB-nya rendah. Kemudian ibunya juga memang secara garis besar tidak ada kondisi-kondisi yang membuat ibunya harus intake-nya rutin, misalnya underweight, misalnya ibunya underweight banget, malnutrisi berat gitu ya, indeks massa tubuhnya rendah, intake-nya itu justru harus rutin gitu. Nah, kenapa? Karena nanti nggak mencapai target berat badan, kenaikan berat badan yang dipenuhi, justru nanti bayinya takutnya kecil. Justru ibu-ibu hamil yang jangan takut gemuk gitu ya dok ya, babynya nanti ya. Iya, jangan sebenarnya kan kita punya rekomendasi kenaikan berat badan sesuai dengan indeks massa tubuh sebelum hamil. Ada patokannya. Jadi kalau memang di-assess dengan baik, rekomendasinya sudah ada, nggak usah takut untuk naik, tapi ya pelan-pelan. Atau jika memang underweight, bahkan naiknya harus lebih banyak, gitu, sesuai dengan rekomendasi, mengejar. Oke, jadi itu dok, kita harus assess dulu kondisi medis ibu. Dua, afiat lah ya, dia kalau nggak ada keluhan, nggak ada komorbid atau penyakit apapun, langsung aja. Tapi kalau mungkin dia punya underlying disease tertentu, misalnya dia punya anemia atau punya underweight gitu, atau itu underweight tadi ya, kita mungkin konsul dulu ya dok ya, poli oksigen dulu, betul, dan nanyain ini syaratnya apa aja tadi yang dokter sebutkan, baru mungkin bisa aman-aman menjalankan puasanya. Betul, apalagi ada konsumsi obat-obatan misalnya jam berapa gitu kan, jadinya nggak bisa puasa. Apalagi dokter syaratan dok. Kemudian yang kedua itu memang dari USG. Jadi kita tahu ada namanya biophysical profile. Biophysical profile, baru lagi tuh moms and dads tuh. Itu profil yang menunjukkan kesejahteraan janin, tapi sebenarnya nggak bisa cuma USG saja, biasanya dengan rekam jantung janin kalau di atas 28 minggu. Oke, dari tahun 28 minggu ke atas. Untuk rekam jantungnya, dia cek kardiotokografi, rekam jantung janin. Iya. Gitu. Nah, kalau BPP-nya atau kardiotokografi ya bagus, paling tidak dari indikator USG bagus, itu sebenarnya ibu hamil dengan kondisi medis yang bagus bisa melanjutkan puasanya. Nah, apa sih yang dibilang bagus? Satu, metri atau taksiran berat janinnya pertumbuhannya baik, ya, sesuai dengan chart dalam grafik di dalam tengah-tengah, dari bawah banget. Benar. Kalaupun di atas sedikit nggak terlalu ekstrim. Kalaupun di bawah, terus kalau di bawah nggak boleh dok biasanya, karena kita mau ngejar ya. Jangan sampai kekurangan nutrisi yang signifikan. Terus kemudian kalau misalnya udah bagus juga, satu kan biometri atau taksiran berat janin pertumbuhannya. Dua, air ketubannya harus bagus. Jangan sampai fluktuatif. Jadi cairannya kita restriksi saat puasa nggak bisa, makin habis. Iya, sejahtera tuh kalau air ketubannya bagus oleh janin itu. Jadi harus dia luasa ya. Luasa, nutrisi cairannya bagus, bantalannya bagus untuk berkembang, untuk bergerak gitu ya. Itu salah satu indikator kesejahteraan, yaitu air ketuban. Ada berapa ininya dok? Kalau kurang dari berapa? Kalau di atas 30, biasanya kita 30-32 itu biasanya kita maunya di atas 10 indeksnya. Kalau misalnya di bawah 30 minggu ya kita lihat biasanya pokoknya jangan di bawah 4 untuk cairan terbanyaknya itu. Indeks ya dok. Betul. Ada indeksnya tuh nggak boleh kecil, nggak boleh berkurang. Makanya harus sering kontrol ya dok ya. Iya, itu yang mau kita lihat dari USG. Dari USG kan dok itu kan. Iya, jadi betul. kita harus tahu
rutin kontrol biar tahu nih cairan ketubannya seberapa banyak dan seberapa tipis sih. Kalau tipis mungkin kita harus ekstra hati-hati dan mungkin pasukannya nutrisi dan cairan dinaikin dulu ya dok. Lagi nggak dok tadi syaratnya dok? Itu jadi sebenarnya kan air ketuban sedikit itu juga bukan cuma intake, tapi bisa karena satu ada masalah kelainan pada saluran urin ataupun berkemih janin. Dua, kalau misalnya bayinya memang dua kita harus lihat ketuban pecah nggak atau ada rembes nggak, karena air ketuban berkurang bisa juga karena loss. Bener, turun nggak ke daerah jalan lahir gitu ya. Ada nggak lossnya, ataupun memang kalaupun air ketuban berkurangnya bukan karena ketuban pecah, karena apa? Satu tadi saya bilang kelainan janin, dua karena bayinya mungkin kurang sejahtera secara growth pertumbuhan. Bayi-bayi kecil, bayi-bayi kecil yang memang suspeknya lebih ke pertumbuhan janinnya terhambat itu IUGR gitu ya. IUGR, intrauterine growth retardation, itu dia memiliki mekanisme kompensasinya itu urinnya berkurang. Nah, karena ya memang tubuhnya tidak mendapatkan suplai darah yang baik, nutrisi yang baik, ya. Sehingga jadinya kompensasinya jadi urinnya berkurang. Nggak banyak tuh. Benar. Jadi kan berenang keluar lagi kan. Betul. Sirkulasinya seperti itu, Dok. Benar. Keluar jadi ya. Iya, urinnya sedikit, dia suplai darahnya kurang baik, urinnya sedikit. Kayak misalnya kita lagi dehidrasi kan urin kita sedikit ya. Iya, Dok, benar banget. Nah, parameter sejahtera juga tuh. Nah, kemudian dia akan menjadi air ketuban untuk pertumbuhan bayi sendiri, ditelan lagi. Iya, kalau muternya bagus, pertumbuhannya juga bagus ya dok. Iya, betul. Mensejahterakan bayinya. Betul. Iya. Nah, kalau bagi kondisi tersebut mungkin jangan puasa dulu ya dok. Iya, fokusnya kalau nggak ada ketuban pecah pun itu ya kita fokusnya adalah intake-nya harus bagus nih airnya. Kita hitung berapa banyak yang harus ditambahin dari suplai sehari-hari untuk cairannya. Betul. Rekomendasinya sebenarnya tergantung dari usia kehamilan dan berat badan ibunya sih. Tapi ya mau gampangnya sih 10 gelas sehari sih dok. Yang pukul rata 10 gelas. Kira-kira 2 liter sampai 2,5 liter tuh minimum. Minimum ya. Iya, tapi kalau jika dirimu memang kekurangan air ketuban nih dok, kedeteksi 3 liter bisa. Bisa sampai 3 liter. Jadi tergantung adjusting dari kebutuhan kita butuh nambah cairan berapa. 3 liter terus dia harus puasa gimana? Iya, betul. Tunda dulu ya. Iya. Kita harus sejahtera dulu jadinya. Kalau semua tercukupi dengan 2 liter tuh dengan sahur dan buka. Baru mungkin bisa lanjutkan si puasanya ya dok ya. Betul, jadi tapi memang kan beresiko dok kalau memang kita tahu bahwa sudah sedikit terus kita masih mau ngejar 3 liter di buka sama sahur saja gitu ya. Takutnya nanti malah ibunya terlalu banyak cairan yang ibunya malah nanti nggak kekejar, jadi nggak ngikutin target 3 liter atau 3,5 liternya gitu ya. Jadi sudahlah, kita mungkin sarannya untuk nanti dulu hold dulu puasanya sampai memang entah misalnya 2 minggu mau dicek air ketuban udah bagus terus mau lanjut puasa boleh, asal indikator lainnya juga bagus gitu. Kemudian nanti setelah tadi ya yang tanda kesejahteraan janin kan berat badan bayi, air ketuban, arus darah bayi juga harus bagus. Juga dari USG kelihatan. Dari USG ya. Betul. Jadi yang kalau misalnya bumil atau suami melihat di USG ada yang warna merah biru itu arus darah kan? Itu yang darah-darah. Nah, arus darah itu Karena suka dicek. betul. Itu jantung kan? Tapi ada juga arus darah tali pusat sama arus darah di kepala. Nah, kalau arus darah tali pusat itu tidak menunjukkan, dan arus darah kepala ya bersama rasionya tidak menunjukkan keadaan yang kayaknya janinnya stres atau janinnya terganggu arus darahnya karena dia nggak bisa masuk ke janin gitu. Nah, berarti kan sebenarnya bayinya sejahtera. Nah, kalau bayi-bayi sejahtera itu arus darahnya bagus di tali pusat maupun di bagus ya. Rasionya bagus gitu. Ya itu boleh untuk berpuasa gitu. Jadi kalau memang ada gangguan arus darah ke janin yang dideteksi dengan arus darah tali pusat maupun arus darah kepala bayi itu hold dulu, betul. Fokus pada perbaikan itu semua gitu. Arus darah bayinya juga. Itu syarat kedua dari janin. Jadi tadi ibu, terus sekarang bayi. Nah, kalau udah ACC ini semuanya ya, udah dapat checklist. Iya, ibu ACC, bayi ACC, kita edukasi.
Ibu hamil harus mencapai tetap target-target yang seperti tidak puasa sih, yaitu paling tidak makan buka sama sahurnya memenuhi itu dok, 2 porsi yang Ini cukup. kalau saya mau nanyain dok, kira-kira bukanya pakai apa dok yang Nah, paling gampang sih kolak ya dok ya. Enggak sih, kolaknya nggak ada merek tertentu. Kolak. Atau pesen di mana kayak di Pasar Benhil boleh. Pasar Benhil Jangan lupa Pasar Benhil kalau mau endorse saya enggak deh. Nah, jadi sebenarnya kita sih sebelum ngomongin bukanya seperti apa, tapi kita coba lihat menu-menu yang yang kita biasanya masukkan itu makanan yang gizi seimbang kan tuh untuk pagi, siang, malam. Tapi kan biasanya siang sama malamnya udah nggak, kita harus ganti nih, jadi yang makan siang sama makan malam jadi sahur dan buka dong. Iya, dia adjust di 2 Di adjust, dari 3 jadi 2. Nanti yang bagian sarapan yang ringannya itu kita mungkin yang agak malaman dikit setelah si sholat tarawehnya. Iya, jadi kayak di switch ke atas. Di switch, betul. Nah, nanti yang sahur sama buka itu bener-bener kayak 2 pokok makan yang bergizi, betul, main course yang bergizi. Seimbang, yang paling penting bukan banyaknya, tapi kualitasnya gitu ya. Apa yang dimakan, betul. Jadi kualitasnya tercapai tuh, gizinya misalnya kita tahu bahwa karbohidratnya tetap mencapai 40%, proteinnya 30 sampai 35 gitu ya. Atau jika kebutuhannya tinggi protein berarti harus ningkatin lagi gitu rasionya. Ada proteinnya juga kalau bisa disertai lemak-lemak baik, lemak sehat. Kemudian ada komponen serat yang kita dapatkan dari sayur-sayuran juga gitu. Jadi mencapai itu untuk targetnya. Pada ibu hamil yang tidak ada obesitas atau overweight kan sebenarnya memang targetnya tetap trimester 2 tambah 350 kalori dari yang sebelumnya, trimester 3 tambah 450 kalori dari sebelumnya. Tapi jika sudah overweight atau obes, normal aja. Gitu. Nah, itu tuh yang kita targetin untuk dimakan di pagi, di sahur sama buka. Nah, tapi yang tadi saya bilang kayak kolak atau apapun itu boleh diminum, boleh dimakan untuk takjilnya, tapi jangan terlalu yang gula simple aja. Misalnya cuma misalnya makan bubur kampiun tapi banyak banget, cuma itu saja, tapi nggak nanti jadi kekenyangan untuk makan yang jadinya nggak, yang main course-nya nggak dapet. Iya, udah kenyang banget. Iya, harus di adjust juga si sugarnya ya. Bener, apalagi sugarnya itu sugar simple dokter. Jadi sugar simple tuh ya benar-benar kayak cuma sirup saja, bukan keadaan karbo kompleks. Gitu ya. Atau mungkin biskuit gandum, atau mungkin ya kayak pisang tapi ada pisang dengan beberapa kacang-kacangan gitu misalnya. Jadi karbonya kompleks, nggak cuma yang tinggal telan minum sugar aja murni gitu. Pokoknya yang minum manis-manis. Iya, manis tapi cuma manis kuahnya doang misalnya. Sugar yang simple banget gitu. Iya, nanti gula memang sebenarnya kan kita mau sugar simple untuk bagusin cepat gula darah kita biar nggak terlalu langsung pusing. Tapi jangan simple aja, kalau bisa digabung sama karbohidrat kompleks. Kemudian nanti 2-3 jam kemudian makanlah yang memang main course-nya. Itu sih. Terus cairannya itu sama hindarin makanan ataupun minuman kafein dok. Karena ngopi-ngopi gitu. Mungkin dikit-dikit aja kalau kangen. Working lady yang udah hamil, working mom yang butuh kopi. Yang butuh kopi itu gimana? Gak bisa dong lepas kopi. Sedikit-sedikit aja. Boleh. Ada berapa gram kafein yang ditoleransi gitu berarti dok, bisa ya dok ya? Sebenarnya sih 100 gram kafein itu masih oke, tapi terlalu gede untuk memang bumil yang memang sedang puasa, karena nanti jatuhnya cairannya pokoknya jadi cepet dehidrasi dok, mengeluarkan cairan ya. Bener. Kopi bikin pipis mulu ya dok. Betul, mengandung kafein itu resiko diuresis atau keluar cairannya tinggi, jadi harus ditambah lagi betul, jadi malah resiko dehidrasinya meningkat kalau terlalu banyak kafein di intake ibu hamil yang lagi puasa. Jadi kalau kangen icip-icip boleh dong. Tersiksa juga kalau nggak ada kopi kan, kayak apalagi yang coffee for life gitu ya dok ya. Tiap hari harus ada kopi, harus bawa tentengan nih. Segala jenis culture kopi keluar ya boleh, itu nggak mungkin kita restriksi banget, tapi tetap batasin ada ya. Oke, paling ya 1 kafein, 2 jangan terlalu tinggi
santan-santan, bumbu, garam gitu ya. Itu terlalu Minang itu gimana ya? boleh. Boleh tapi ya Bukbernya di restoran Minang tuh gimana? asam lambungnya takut bermasalah nih dok, takutnya nanti udah kan kosong lama. Lama banget, Berarti iya. kan ada sebuah kondisi di mana asam lambungnya Meningkat banget. meningkat. Tuh. Banyak banget tuh. Bener. Terus abis itu dimasukkan sesuatu yang istilahnya menginduksi gas atau asam lambungnya lebih tinggi. Makin. Takutnya nanti malah pas lagi puasa, pas lagi buka muntah atau ada mual atau asam lambungnya naik. GERD langsung dok. Iya. Udah langsung kayak gede aja guys. Langsung jadi pasien yang terzul. Butuh disuntik biasanya. Aduh dok, udah Kan sakit kesian banget. kan, maunya makan untuk happy malah makan jadi KIGD Aduh, gitu jangan, dok. jangan. Kasian ibu hamil nanti malah GERD atau bahkan makan biasa aja kadang GERD kan. Iya. Apalagi desakannya udah tinggi banget. desakannya apalagi trimester 3 Trimester misalnya. 3, tuh bisa banget ya. Gitu. Jadi menghindari makan makanan seperti itu. Kemudian ya cairan nih dok. Berarti kan tadi makanan nih main course 2 dengan kondisi makan yang memang proteinnya tercukupi, semua lemak sehat dan serat tercukupi. Terus nah kalau untuk air tetap harus sekitar 2 liter sampai 2,5 liter nih dok, dibagi-bagi saat buka, saat sahur, sepanjang misalnya abis tarawih gitu, atau misalnya pas bangun ya. sebelum tidur sama setelah yang bangun gitu, dibagi supaya bisa mencapai 2 liter sampai 2,5 liter satu hari biasa gitu ini. ya, Dok, ya. Nah, itu kan sebenarnya kan untuk intake cairan sama intake makan. Yang untuk mengawasi sehari-hari, kalau ada gejala nih sehari-hari, kita harus melewati 2 gejala nih. Yang paling besar gejala ibu sama gejala janin dok. Untuk boleh nggak sih ibu hamil puasanya? Oke. Ada tanda-tanda ini apa enggak gitu. Oh, dua-duanya ini Boleh lanjut puasa. Nah kalau gejala ibunya pusing banget misalnya, keliengan, lemes berlebihan ya, bukan cuma lemes lucu-lucu aja ya dok ya. Kalau lemes lucu-lucu kan, suaminya nggak sih? atau gaji mungkin belum Oh, muncul. belum tanggal 30 ya. Nah Bener-bener keliangan banget. keliengan, sampai udah lemes, nggak bisa susah banget. aktivitas. Terus ibunya menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, mungkin kering bagian tenggorokan, atau kayaknya tangannya dingin gitu, ataupun ya pipisnya jarang banget nih misalnya. Misalnya kayak satu hari cuma 2 kali gitu misalnya. Itu kan berarti kan harusnya kan cairan di tubuh ibu kan banyak dengan pipisnya banyak ya, berkemih banyak, tapi ini ternyata berkemihnya sedikit gitu ya. Dan saat berkemih sangat pekat, bahkan udah sampai coklat. Coklat Udah kuning pekat banget, bahkan nah, itu udah tanda dehidrasi banget. sih, ya. Terus kalau misalnya ibu juga kayak kepanasan banget, kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, Indonesia kan summer terus dok. Sekarang mungkin lagi hujan, tapi banyak kan summer terus. Nah itu tuh kalau misalnya lagi panas banget, terus ibu jadi keliengan, pusing, atau bahkan Mau pingsan. seperti yang mau pingsan ya, kalau lagi kepanasan banget gitu. Ya itu gejala yang nggak terlalu baik untuk lanjut puasa. Awasi ya mams ya. Terus mams juga merasakan misalnya ada juga gejala janin dok. Nah gejala janin tuh seperti apa sih? Janinnya nggak aktif, Oke. atau nendang terus, bahkan bisa juga. eksesif banget gitu ya. Movementnya terlalu mengganggu sampai kesakitan. Luar biasa ibunya kayaknya memang harus Di evaluasi lebih lanjut. iya, atau mungkin sarannya hold dulu puasanya, Nah, buka dulu. buka dulu. Terus kita evaluasi kalau memang masih ada gangguan tersebut, misalnya gerakan bayinya berkurang masih, atau bahkan gerakan bayinya makin heboh sampai kesakitan ibunya dan kontraksi, better untuk datang ke tenaga kesehatan gitu. Jadi pertama buka dulu nih. Dua gejala tadi muncul dari ibunya yang dehidrasi ataupun keliengan, dan anaknya yang gerakannya nggak ada dan atau lebih Berkurang, berkurang ataupun bahkan kenceng banget. itu langsung buka dan langsung segera ke tenaga medis terdekat. Bisa langsung bikin appointment dokter Iren, bisa langsung ya. Atau yang penting buka dulu. Iya. Jangan sambil nunggu sambil lanjut puasanya, buka dulu ya. Iya Makin betul. dehidrasi nanti. Makin dehidrasi, takutnya gitu, sama kurang glukosa paling Iya. sering. Gitu dok, yang paling bisa di note sih untuk ibu hamil. Oke dok, banyak banget yang kita pelajari dok. Ya, udah kebayang nih intinya. Pokoknya jawaban pertama yang tadi, ibu hamil boleh puasa apa enggak sih? Tadi kan kita harus tahu dari pemeriksaan yang sebelum kalau dia nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada gejala apa-apa, lanjut aja ya dok ya. Kalau dia memang dari trimester awal udah ada gejala, itu mungkin bisa dilihat dulu nih, ketubannya cukup nggak,
biophysical profile-nya tadi yang dicek dari USG dan CT Rekam tadi ya, jantung rekam mungkin jantung ya. tadi dok ya, itu bisa dilihat juga tuh aman apa enggak. Kalau lulus tes semuanya ACC lanjut aja. Betul. Ya. Siapa sih yang nggak pengen merayakan Puasanya full ya. puasanya full, lebaran bisa sholat id bareng keluarga. Ya, merayakan hari kemenangan Hari bersama. kemenangan, foto berdua sambil hamil. Postingannya harus selalu ditunggu-tunggu kan di bulan Ramadan. Jadi semoga bisa pada puasa lancar, menjawab pertanyaan semua moms yang kebingungan sebenarnya aku puasa apa enggak ya dok, itu udah Iya. mulai tercerahkan ya dok ya hari Iya. ini dengan podcast Hey Dokter Wijaya ini ya dok ya. Iya. Keren banget. Kalau ada yang mau ditanyakan, konsultasikan. Pokoknya sebelum puasa diperiksakan ke dokter. Bahkan kalau tadi bingung masalah nutrisinya, protein berapa persen tadi, 30% tuh kayak gimana, bisa konsul ke dokter gizi klinik juga. Kita semua Betul, banyak betul, ya. betul. Gizi klinik ada, dokter oksigen ada, mau cek tadi ketubannya seberapa, indeks amniotic fluid indeksnya berapa, semuanya tuh dicek. Kita pokoknya yang concern moms yang worry dikit-dikit gitu, kita semua sangatlah mau melayani dan mau memberikan yang terbaik untuk para moms and dad semua ya. Betul, Dokter Zul. Dokter Dad dia masih langsung ngasih edukasi banyak. Tadi tuh nggak berasa loh dok, kita banget kita memberikan edukasi seperti ini dan daging semua ya dok. Kita Semoga ya bermanfaat ya. dan ya, moms and dads ya bisa menjawab pertanyaannya, boleh puasa apa enggak. Tadi juga kalau mulai puasa dan ternyata ada gejala apa yang membuat dia buka puasa, udah tahu ya. Udah. Semua kita udah bahas. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih dok, kayak tips untuk menjaga moms and dads ini, moms yang hamil ini tetap aman selama menjalankan puasanya dok. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi tetap diperiksakan dulu, di ACC dulu sama dokternya tentunya pertama. Kemudian tadi ya untuk tips-tips makan minuman udah dijelaskan juga. Sama yang ketiga mungkin exercise mungkin ya. Jadi sebenarnya exercise ringan-ringan aja dan nggak boleh terlalu banyak kena panas ya. Maksudnya kalau misalnya terbiasa lari jam 9-10 panas banget gitu ya, jangan di jam-jam segitu karena ya dehidrasinya lebih mungkin terjadi. Kalau misalnya lagi ngabuburit mau exercise ringan-ringan boleh banget gitu, justru malah lebih segar, lebih metabolisme ibu hamil lebih bagus, atau stretching ringan sangat disarankan. Salah satunya itu bisa membuat bugar juga selama puasa. Dan tadi sih paling yang tadi saya bilang itu ya, yang mengenai sudah sampaikan yang cara makan dan minumnya juga tetap stick ke tips-tips yang tadi itu, kafein, santan gitu. Baik moms and dads, terima kasih sudah menyaksikan podcast yang sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang merayakan ibadah puasa, kita doakan semuanya sehat walafiat. Momsnya dan dede bayinya juga semuanya aman, kenaikan berat badan tercukupi sesuai standar, dan semoga kita bisa merayakan hari kemenangan bersama. Terima kasih Dokter Iren. Sama Dokter Zul, luar biasa. Barokah semuanya dok. Barokah, amin. Semoga semakin sukses karirnya dan semakin sama-sama hits-hitsnya ya. Amin, sama-sama. Semuanya kembali ke fitrah dan bisa menjalankan puasa dengan baik. Ya. Saya Dokter Zul pamit undur diri. Saya Dokter Iren pamit undur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Dok, podcast Brawijaya. Makin paham, makin sehat.